Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini Alifba Studio kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Sumatera Utara. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Arfah Deli Serdang, Sumatera Utara. Luar biasa. Kami akan bincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih perjalanan jauh, Kiai ya. Alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih bisa hadir di studio kami. Sama-sama. Kita akan bincang santri yang modern dan santri yang visioner. Ya, Karena pada ke depan ini tuntutan santri itu tidak hanya bicara tentang pandai mengaji saja, ya. tetapi harus pandai dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Apalagi harus menguasai IT dan lain sebagainya. Ini yang ingin kami tanyakan nanti nih, Kiai. Ya. Dan sebelum kami bertanya tentunya perjalanan jauh kan dari Serdang sampai ke sini, alhamdulillah. Gimana nikmatnya di Jawa ini, Kiai? Wah, saya melihat Jawa ini memang luar biasa. Ya. Perbandingan dengan tempat kami tinggal di Sumatera Utara, kami melihat infrastruktur yang jauh lebih baik di Jawa daripada di Sumatera. Ya. Boleh dikatakan bahwa apa yang dikatakan Jawa sentris itu memang terlihat dari infrastruktur yang ada. Gitu ya? Ya, Ya. iya Gus. Jadi kita bukan dikatakan daerah tertinggal atau tidak, karena tempat kami sendiri itu di Deli Serdang, dekat sekali dengan Medan, hanya 25 kilo dari pusat kota Medan. Tapi kalau melihat Jawa, kita melihat hal yang berbeda tentunya. Dan insya Allah nanti terpilihnya pemilu nih ya. Ya, insya Allah Nanti kita semoga terpilih presiden yang pas. berharap sekali presiden yang melihat tidak hanya Jawa, tapi juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Semuanya ya. Semuanya. Rata menjadi maju Iya. semuanya. Amin. Membangun amin, amin, semuanya. amin. Ya ini kan dibutuhkan nih. Saat ini kan modernisasi terhadap pondok pesantren. Yang dulu pondok pesantren itu kan hanya ngaji-ngaji gitu ya. Iya. Belajar paling ya pertanian, pertukangan, Betul. perbengkelan dan yang lain sebagainya. Iya. Saat ini ke depan ini kan tentunya sudah nggak bisa pondok pesantren hanya seperti itu aja. Saya ingin tahu nih dari sudut pandang dari pengasuh pondok pesantren Darul Arafah, Iya. Tuan Guru Indra Porkas ini, pendapatnya seperti apa nih? Apakah penting banget gitu agar sistem pendidikan di pondok pesantren ini harus dimodernisasi, harus memiliki pengalaman-pengalaman yang unggul? Baik Gus, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang tentunya harus sama-sama kita pikirkan jawabannya. Tapi menurut hemat saya, pesantren memang harus siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Ini suasana juga hal-hal yang terjadi di luar pesantren ini cukup maju. Dalam arti kita tidak melihat pesantren seperti halnya di tahun 60, 70, 80 sampai tahun 2000. Saat ini 2023, zaman berubah bahkan sangat-sangat cepat sekali. Sehingga pesantren nampaknya harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Tentunya kalau dikata ada dari kita di pesantren ini yang tidak ikut perubahan zaman, ya mungkin jadi akan tertinggal. Untuk itu para pengasuh pondok pesantren seyogyanya untuk mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan banyak perubahan di dalam pengajaran, pembelajaran, metode dan lain sebagainya, bahkan sarana prasarana yang tentunya nanti output dari santri, alumni dari pesantren ini bisa tidak hanya bersaing tapi juga bisa bersama-sama membangun negara kita. Memiliki sebuah kemampuan ya, sebuah kemampuan dalam pengelolaan terhadap tata negara kita. Menurut Tuan Guru nih, apa yang harus diperbaiki semua pondok pesantren nih dengan modernisasi pengelolaan pondok pesantren? Dimulai dari apanya dulu nih Kiai, kira-kira dulu? Dari kiainya dulu atau dari santrinya dulu atau dari polanya dulu nih Kiai? Saya
kok melihat itu di awal tahun 2000, Gus. Ya. Awal tahun 2000 mulailah yang namanya teknologi ini semakin hari semakin berubah, semakin canggih. Ya. Internet yang saat ini sudah tidak terbendung, informasi yang real time, Jadi saat ini terjadi di pelosok bumi sana bisa kita lihat. Bahkan tidak hanya hal-hal yang positif, yang negatif juga banyak. Secara keseluruhan, setiap kita ini bisa untuk mendapatkan informasi dari setiap tempat. Dan apa saja yang kita butuhkan saat ini bisa kita dapatkan dalam waktu yang sangat singkat. Tentu tentang perubahan tadi, siapa yang harus memulai perubahan itu? Tentu kalau menurut saya adalah pengasuh pondok pesantren. Mereka harus benar-benar melihat zaman ini berbeda dengan sebelumnya, bahwa ke depannya anak-anak yang sekolah di pesantren ini harus memiliki kemampuan dan mampu beradaptasi di zamannya. Bahkan saat ini kalau saya lihat ada apa namanya, lagi musim banget yang namanya sholawatan di alun-alun, sholawatan di lapangan. Tapi kalau saya lihat pas ada isian pengajian, kiainya ngaji, tuan gurunya mengaji, ditinggal pergi. Mereka asik dengan sholawatan sambil gerak-gerak seperti itu. Ini fenomena apa nih kiai seperti ini nih? Ini harus dikembalikan ke habitatnya pondok pesantren atau bagaimana ini? Fenomena yang banyak hal yang ada perubahan. Saya takut ini adalah pergeseran nilai di mana anak-anak saat ini yang melihat konser musik dan lain sebagainya, melihat itu lebih utama daripada ilmu yang diberikan oleh tuan guru dan kiainya. Gitu ya. Iya. Ya, ini harus dikembalikan kepada konsep awal. Awalnya. Harus belajar kembali. Harus belajar di pondok pesantren kembali, sholawatan di pesantren. Karena sholawatan itu justru untuk bagaimanakah menenangkan hati dan sebagainya. Setuju. Tapi kalau kemudian tidak diisi dengan ilmu-ilmu dari para tuan guru, para pak kiai, dan juga ini harus ada perubahan. Kembali ke pesantren nih Kiai. Pondok pesantren kalau yang dari berdiri kemudian yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan apalagi pondok pesantrennya tidak menarik bayaran sahriyah, gitu ya. Ini terus gimana di dalam bagaimanakah pengelolaan perkembangan ini semuanya, Kiai? Ini Gus, pesantren ini unik, unik dalam hal mendidik para santrinya. Dimana kalau kita tahu pesantren adalah satu tempat di mana anak-anak itu dititip atau juga dihantar oleh para wali santri, orang tua untuk dididik, terutama ilmu-ilmu agama tentunya. Dan mereka berharap dengan memasukkan anaknya ke pesantren nanti bisa mampu menghadapi zaman, menghadapi kehidupan di masa dewasa anak-anak tadi. Dengan dasar iman yang kuat tentunya, syariat yang memadai, minimal begitu. Dan juga bisa punya kehidupan yang layak. Layak. Ini berbeda dengan anak-anak yang sekolah di luar. Mereka hadir di sekolah jam 2, jam 3 siang, kemudian kembali lagi ke orang tua. Bisa nongkrong. Bisa mendapat informasi yang lebih banyak. Menghadapi situasi-situasi yang tidak dihadapi oleh anak-anak di pesantren. Padahal anak-anak di pesantren kompleks sekali. Mereka menghadapi masalah tanpa didampingi oleh orang tuanya. Hanya mungkin berharap dari guru-guru, ustadz, kiai, pengasuh. Berarti kemandiriannya tinggi. Kesabarannya apalagi, Gus. Jadi kalau kita lihat saat ini, anak-anak pesantren sekarang, alumni pesantren sudah banyak yang terjun di banyak bidang di saat ini ya, kita lihat. Ya mereka mampu bertahan karena memang dari awalnya mereka sekolah memang untuk bertahan hidup. Dari program pondok pesantren ini kan mulai dari menjelang tidur, bangun tidur jam 2:30 pagi, dini hari, sampai terus ini. Kebayang nggak sih mereka membayangkan orang yang pada sekolah di luar, itu membayangkan mereka nonton film,
membayangkan jalan-jalan di mall, Iya, kalau di perkampungan menjalankan nongkrong-nongkrong betul. bersama teman-temannya. Coffee. Iya, Iya. ini kira-kira di pesantren terpikir nggak sih anak-anak itu sampai ke bahkan pacaran gitu Iya. ya? Ada nggak pacaran-pacaran kayak gitu tuh? Iya, ada aja. Ada ya? Ada, Gus. Oknum ada. apa? Oknum. Oknum di mana saja ada, Gus. Ada ya? Iya. Banyak Bahkan di kah? pondok pesantren banyak oknum juga. Oh gitu? Iya. Iya. Ya, Banyak ini nggak sih? kalau dikatakan banyak, Enggak, tidak terlalu banyak. Masih relatif masih rendah lah ya. Masih bisa ditangani, Gus. Masih bisa ditangani ya. Maka Ya. yang terbaik ya memang melihat di fenomena di luar kan Oke, seperti itu iya, ya. Gus. Jadi saya ngelihat gini, Ya. kalau ada seorang tamat dari sebuah SMA dan ada santri yang tamat dari sebuah pesantren, Iya. maka yang seharusnya lebih bertahan untuk menghadapi zaman ini anak dari pesantren. Banyak Kenapa? hal, Ya. banyak hal yang sudah dia lakukan dengan kemandirian tadi, dengan kesederhanaan yang dia lakukan selama 6 tahun, 8 tahun di pesantren. Nggak kenal brindit ya. Ya, tidak akan kenal hal-hal yang seperti tadi, nonton bareng, Iya. ngumpul, pacaran. Itu hal yang mungkin tidak banyak terjadi di pesantren. Ya. Dan anak-anak ini memang kita berharap jauh lebih unggul, Ya. lebih unggul dari anak-anak yang sekolah di luar pesantren. Untuk sarana prasarana untuk menuju ke arah modern, Ya. ini kan butuh misalnya untuk kayak laboratorium, Ya. komputer dan sebagainya. Ini kan harus ada keterlibatan pemerintah secara langsung. Harus itu, Gus. Ya. Harus, Gus. Ya. Dan pemerintah harus punya perhatian besar terhadap lembaga ini. Karena lembaga ini akan menghasilkan anak-anak yang saya bilang tadi siap menghadapi masa depan Iya. dengan segala hal-hal yang mungkin jadi itu berkembang nantinya 20 tahun yang akan datang. Maka harusnya pemerintah punya semacam konsep atau rencana untuk pesantren-pesantren ini. Seperti kata Gus tadi, laboratorium, sarana Komputer, olahraga, komputer, Bahasa. bahasa harus dibantu. Karena memang dari awal kita melihat, Gus, Ya. ini lembaga Ya. adalah lembaga menengah ke bawah. Gitu ya. Jarang ada kita lihat ada pesantren menengah ke atas, jarang sekali. Harus kita bikin. Ke depan harus bikin. Boleh, Gus. Harus dibikin. Pemerintah harus bikin. Oh iya, Gus. Pemerintah harus bikin yang menengah ke atas. Iya. Tapi sekarang udah banyak kok. Di Solo itu ada. Iya, saya Pondok lihat pesantren ya. yang 1 bulan sampai 25 juta gitu Per ada. bulanan. Iya per bulan. Tapi memang kamarnya kayak hotel. Aku pernah masuk ke ada sana. AC-nya, Gus ya. Semua. Ada Semua kamar mandi ada. dalam dan sebagainya. Jaringan internet yang bagus. Iya, jadi sarana prasarana ini kalau misalnya harus mandiri, saya Iya. kira nggak bisa. Banyak di kampung-kampung itu pondok pesantren Banyak yang, sekali, Gus. yang memiliki santri hanya 50, Iya. 100 gitu. Iya. Itu segala keterbatasan. Apalagi ustadznya, kiainya ini masih belum bisa berkembang gitu. Betul. Solusinya gimana ini Kiai? Kalau seperti itu nih jalan keluarnya kalau seperti itu. Ya harus ada anggaran yang cukup, Gus. Baik itu dari pemerintah pusat di Jakarta maupun di daerah, di kabupaten kota, untuk mendukung pesantren dalam memberi pembelajaran kepada para santri-santrinya. Kalau di Sumatera Utara perbandingannya antara pondok pesantren yang sudah modern dengan pondok pesantren yang tradisional Iya. gitu ya, hanya ngaji saja. Kalau saya tahu kan pendidikan itu tafakuh fiddin, Iya. belajar tentang ilmu agama dibagi menjadi 2. Iya, Ada belajar tentang salafiyah dan khulafiyah. iya. Salafiyah adalah yang belajar tentang Kitab ilmu. kuning, Gus. Iya, kitab kuning. Murni salafiyah. Salafiyah. Terus khulafiyah adalah belajar yang ilmu umum Iya. dan ilmu agama. Iya. Perbandingannya banyak yang salafiyah atau yang khulafiyah? Kalau Sumatera saat ini berimbang, Gus. Iya. Antara yang modern, modern dengan yang salafiyah, ya. Salafiyah yang membaca kitab kuning. Iya. Berimbang, Gus. Berimbang ya? Berimbang jumlahnya. Iya, iya. Di Dan Sumatera Utara? Sumatera Utara. Di sana luar ada biasa, ya. pesantren yang tua sekali, Purba Baru. Oh, di Mandailing ya? Di Mandailing kalau Natal. Mandailing. Mandailing Natal. Jadi apapun yang diberikan oleh pengasuh, tentunya pengasuh tidak boleh menutup mata bahwa anak-anak ini nanti akan keluar dari pesantren itu dan harus mempersiapkan anak-anak ini mampu untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Ya. Seperti tadi, ya kita melihat ini terbukanya informasi global, mungkin juga persaingan yang sudah tidak lagi
sehat saya kira Gus. Ya karena memang sarana yang dimiliki oleh orang-orang di luar pesantren jauh lebih baik, lebih baik. Berarti kan tantangan nih. Tantangan sama pesantren. Iya, tantangan pondok pesantren ke depan ini, di Iya. era digital ini. Iya. Kan santri harus mampu. Mampu. Bagaimana nggak memanage, mengelola pondok pesantren dengan baik menghadapi era digital ini. Iya. Ya, ini gimana saran dari para kiai, dari para tuan guru yang ada di Sumatera Utara ini terutama? Saya kalau di pesantren saya Gus, di pesantren Tauraparaya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya. Saya sudah mengumpulkan guru beberapa bulan yang lalu. Ya. Saya berharap guru-guru tadi mampu untuk mengembangkan apa yang saya bincangkan kepada mereka. Bahwa zaman terus berkembang, teknologi terus berpacu dengan waktu, dan kita mungkin hari ini A, besok sudah Z. Iya. Jadi sangat cepat. Sehingga kita belum menyentuh satu hal yang lain sudah hadir. Nah, untuk itu tidak ada lain saya bilang kecuali kita berharap kembali ke masa-masa Rasulullah dulu. Ya. Tetap saja pembelajaran seperti biasa, teknologi yang sarana-sarana tentang teknologi kita siapkan. Tapi ada satu hal, Gus. Ya. Kita ini harus mewajibkan satu pola kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di luar pesantren. Apa itu? Sholat malam, Gus. Sholat malam. Sholat malam. Ya. Sholat malam. Karena ini adalah janji Allah. Ya. Barang siapa yang sholat malam, itu akan diberikan kekuatan. Amin. Ya. Kekuatan, kebahagiaan, atau kemenangan di dunia dan akhirat. Tapi beda sekarang problem yang terjadi. Kiai ini. Ya. Itu sering ya, yang datang ke tempat saya nih. Betul. Ngapain curhat sama saya terkait masalah rumah tangga, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi sementara mereka tidak peduli. Mereka curhat dengan Allah itu tadi yang disebutkan sholat malam itu nggak pernah. Gitu. Kan susah juga dalam hal ini. Makanya gimana caranya masyarakat itu tidak hanya santri saja yang melakukan sholat malam, tapi masyarakat secara umum. Jangan curhat kepada sesama manusianya. Betul. Curhatlah kepada Allah. Kepada Allah. Pasti akan dikabulkan. Ya. Yakin itu. Keyakinan kita sama Allah harus diperkuat. Iya. Jadi tauhid itu memang di pesantren harus lebih kuat lagi daripada yang di luar pesantren. Sehingga keyakinan kita bahwa Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar, kemenangan, itu ada di sholat malam. Dan ini sudah insya Allah kami di Deli Serdang dan banyak pesantren saya ingatkan itu. Saya ajak, Gus. Ayo kita ajak santri ini supaya nanti satu saat tantangan-tantangan itu bisa kita hadapi dengan baik dan Allah memberikan kemenangan sama kita. Di hadapan kita ini kan di angkasa nih, pasukan langit. Ya. Ada IT ya, digital ini. Digital. Santri itu harus mampu untuk mengantisipasi berita hoax, berita apa segala macam, ada hacker dan sebagainya. Harus mampu untuk memahami tentang digital marketing dan lain sebagainya. Lah ini harapan Pak Kiai ke depan itu gimana menurut Pak Kiai? Pentingkah itu untuk diajarkan kepada para santri? Penting, Gus. Penting dan sangat penting. Dan ini kita harapkan peran pemerintah untuk menghadirkan teknologi tadi, untuk menghadirkan mungkin pihak-pihak yang bisa mengajari anak-anak santri. Sehingga anak-anak santri tidak kalah, bahkan tidak buta itu. Menghindar hal, kalau hoax ini kan sudah sangat banyak sekali. Kalau kita dalil-dalilnya tahu semua itu tidak boleh. Cuman kan ini masuk dari berbagai sudut, Gus, dari atas, bawah, kanan, kiri. Kalau santri nih, setuju nggak Kiai? Kalau santri diajarkan menjadi santri entrepreneur? Sangat setuju, Gus. Sangat setuju. Gitu ya? Iya. Agar mereka memahami tentang ekonomi, bagaimanakah dia untuk jual beli dan lain sebagainya ya. Ya kita berharap itu, Gus. Sangat berharap entrepreneur tadi. Bahkan kalau boleh dibilang Kiai saya di Gontor dulu, Gus. Ya. Meminta kami kalau bisa alumninya jangan jadi pegawai negeri. Terus kenapa? Jadi bos. Ya. Jadi bos, punya karyawan, punya ide, punya banyak hal. Dan ini tentu entrepreneur yang bisa. Tidak berharap sama
tidak berharap banyak sama pemerintah, Gus. Ya, ya. Ya, tidak berharap menjadi pegawai ASN dan lain sebagainya. Membuka lapangan kerja. Nah, ini yang diharapkan. Tentu Iya. di pesantren lah tempatnya. Mungkin kita bisa mengajarkan itu sama para santri, pada para santri. Ya. Jadi ini mungkin yang terakhir nih, Iya. Kiai. Dari apa yang kita bincangkan tadi, menjadi Iya. santri yang modern, kemudian yang melek terhadap era digital ini, Iya, Gus. yang mampu menghadapi situasi dan kondisi Iya, ke depan. iya, Tentunya harus memiliki berbagai macam disiplin ilmu, betul. tidak hanya ngaji saja. Kata orang tua saya begini, nah, jadilah santri yang persegi, Iya, jangan jadi santri yang beliki. iya, Apa itu santri persegi? Santri yang mampu untuk menghadapi apa saja dan memiliki disiplin ilmu apa saja. Jangan jadilah santri yang beliki. Beliki itu bisanya ngaji, tapi Iya. nggak bisa cari uang, Iya. tidak bisa memberikan nafkah untuk anak dan istri, Iya. apalagi menggratiskan kepada santrinya, terutama adalah santri yang duafa. Iya. Ini kan banyak sebenarnya para santri-santri yang ekonominya lemah, kepengen ke pondok pesantren. Iya. Tapi yang terpenting pondok pesantren ini bagaimanakah ilmu itu berkembang secara menghadapi era digital ini, tetapi dengan biaya yang terjangkau. Lah, menurut Tuan Guru nih, Iya. ini kan hampir pemilu nih, Betul. Februari tanggal 14. Ntar lagi, Gus. Bulan Ntar- ya 1 bulan lagi ke Satu depan. bulan 1 lagi bulan, kan. 1,5 bulan lagi. Iya, Atau 2 bulan ya. yakin nggak ada calon presiden yang mampu untuk apa yang tadi kita bincangkan tentang pondok pesantren yang modern, pondok pesantren yang mampu menghadapi masa-masa ke depan dan sebagainya. Ada nggak kira-kira? Ada, Gus. Dan ini memang harus santri. Harus benar-benar santri dan paham dengan pesantren. Bisa jadi dia adalah orang yang pengasuh pesantren. Pengasuh. Tidak hanya santri. Kalau hanya santri ini kan belajar kitab. Iya. Tidak pernah untuk mengelola. Jadi kita berharap nanti ini tidak hanya santri, tapi pengelola pesantren ini bisa menjadi pemimpin di 2024. Jadi tahu ya. Jadi tahu. Tahu keluarga di pesantren seperti apa, Benar. kehidupan di pesantren, Iya. apa yang dibutuhkan. Apa gitu yang ya. dibutuhkan. Iya. Arahnya ke siapa ini? Kan ada 1, 2, 3 nih calonnya. Ya. Kan ada yang akademik, ya. Iya. Ada calon presidennya. Iya. Kalau wakil itu kan hanya menjalankan ketika berhalangan ya. Benar. Ya tentunya presiden, ada tuh yang tentara, Benar. ada juga yang pernah menjadi gubernur, ada juga yang Benar. 2 kan yang pernah menjadi gubernur. Ya, 2 orang. Ada yang akademik dan sebagainya. Lah kira-kira yang mampu mengelola pesantren ke depan, kira-kira di antara 3 itu siapa? Saya pernah jumpa dengan seseorang dan Iya. saya bilang kita punya irisan yang sama. Ya, Sama. Saya pengelola pesantren dan beliau juga adalah menantu dari pimpinan pesantren. Itu Iya. Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar ya. Yes. Ya, Dan kita berharap beliau nanti adalah presiden di 2024. ya. Dan tentunya perhatian beliau terhadap pesantren ini akan jauh lebih besar. Ya. Dan pengaruh beliau terhadap alumni terhadap perkembangan pesantren di masa yang akan datang untuk menghadapi era yang global, modern ya, global. modern. Ya. Kita berharap sekali dan beliau sudah siap. Iya. Ya, sudah minta. Oh gitu. Ya, Sudah pernah bincang sudah dengan bincang beliau? dengan beliau. Siap untuk Siap mengembangkan untuk pesantren. pengembangan pesantren ke depannya. Oh, ya, Insya Allah. luar biasa. Semoga saya ikut berdoa ya. Kalau saya tahu Ya. sih memang Pak Ganjar itu menantu dari keluarga besar pondok pesantren Di Kalinjaran. ya Kalijaran ya, Ya, Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah. Jawa itu. Tengah. Oke, moga-moga Pak Ganjar memang betul-betul bisa Amin, memberikan amin. harapan ya, Ya. untuk pondok pesantren Iya, Gus. agar menjadi pondok pesantren yang modern, Ya. pondok pesantren yang tangguh, Betul. yang memahami dan bisa menghadapi tantangan ke depan di Oke. era digital ini. Ya ini terima kasih sekali nih. Sama Gus. Dan Tuan kita Guru. berharap tidak hanya pimpinan pesantren, juga Ya. alumni pesantren yang Semua jumlahnya ya. jutaan, bahkan puluhan juta ini Oh. di Indonesia bisa mendukung Pak Ganjar. Terus kalau Kiai ini, Ya.
Tuan Guru ini alumni dari mana dulu? Oh, saya dari Pondok Pesantren Gontor di Gontor. ya, tamatan tahun 89, Gus. Wah, ya Allah. Ya, Ya. ya. Banyak dari Sumatera Utara yang mau pesantren di Gontor. Banyak, Gus. Karena Gontor ini tidak hanya di Indonesia, dari Sabang Merauke, tapi juga dari negara-negara Asia, Ya, bahkan dari Timur Tengah. oke. Terima kasih pandangan-pandangannya nih, Tuan Sama, Guru. sama Gus. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Ya. Indonesia, dan yang Semoga. itu yang tadi saya ikuti Ya, adalah bagaimanakah yang pernah bincang-bincang. Saya belum pernah bincang dengan Pak Ganjar terkait masalah bagaimana pondok pesantren agar ke depan menjadi pondok pesantren memang yang modern. dari awal ya kita harus Ya. bertanya kepada para calon pemimpin Indonesia ini apa Ya. yang mereka siapkan. Ya, Iya, kalau kayak seperti kita yang di pesantren, apa yang Ya. disiapkan iya, untuk pesantren? Nah, dia harus bincang panjang dengan saya dan memang siap untuk membantu pengembangan pesantren masa yang akan datang. oke. Kita doa saja semoga Ya, Pak Ganjar amin. dan Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Di 2024. 2024 Februari ya. tanggal 14. Gus. Sumatera 80%. Insya Allah, untuk Gus. Bapak Ganjar Amin. Sumatera Utara. Amin, Gus. Oke, terima kasih Tuan Guru, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bincang kita dengan Tuan Guru Indra Porkas dari Pondok Pesantren Darul Arafah di Serdang, Sumatera Utara. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan salam sehat dan salam waras untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.